اللهجة العربية الذي أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يخرج آخر ليلة منه. Islam berikutnya, jadi yang keempat, Ar-Rabi' min arkanil Islam, yang keempat daripada rukun-rukun Islam, shaum Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Aitarkul mufattirat, meninggalkan hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan puasa. Mufattirat dibacanya tasdid ibn ta, tarkul mufattirat bitasdid ta ay mufsidat lisawm, meninggalkan hal-hal yang dapat merusak puasa. Jadi fattara yufattiru, kalau aftara yuftiru maknanya berbuka puasa. Kalau fattara yufattiru membatalkan puasa. Jadi kita tinggalkan hal-hal yang dapat merusak, membatalkan puasa kita, baik makanan, minuman, meskipun sedikit. Apa yang dapat membatalkan puasa? Minat ta'am, makanan. Ta'am adalah al-mat'um, wa in qalla kasim simatin, meninggalkan makanan meskipun sedikit, seperti sebiji wijen, sim-siman. Tahu gak wijen? Yang ada di kue onde-onde, kan kecil tuh. Kalau kita lagi puasa menelan wijen, batal kan? Batal. Main kolak meskipun sedikit, kasih simatin. Dan juga minuman, wasyarab, al-mufattirat asyarab, di mana al-masrub, air yang diminum meskipun sedikit, main kolak, kanuk tatima'in, seperti setetes air. Kita lagi wudhu misalkan, kita telan dikit toh, batal lagi, batal. Makanya puasa itu ibadah yang rahasia, yang tahu hanya Allah dan hambanya. Kalau kita mau nakal nih, kita wudhu aja, haus waktu kumur-kumur, kita telan airnya, nggak ada yang tahu. Ya Allah kan tahu. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, sirrun bainal 'abdi wa rabbi. Apalagi yang membatalkan puasa, wal jima', hubungan badan, meskipun tidak sampai keluar air sperma, batal puasa. Wa'ilam yunzil, malah ini berat sanksinya. Kalau kita ada orang berhubungan badan suami istri di siang hari Ramadan, samping puasanya batal, juga sanksinya berat. Membebaskan budak puasa 2 bulan atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Kita nggak ada budaknya. Puasa 2 bulan berturut-turut sanggup kan? Nggak boleh batal, meskipun sakit, kafarahnya
2 bulan berturut-turut, udah 59 hari, sehari lagi sakit, nggak puasa, mesti diulang lagi dari awal, kan berat itu. Saum Ramadan tarkul mufattirat, tarkul mufattirat. Minal fajri, dari sejak fajar. Minal fajri, yakni fajar shadiq maksudnya. Dari sejak fajar shadiq, subuh itu. Startnya puasa itu dari sejak subuh. Sampai kapan? Ila lubulu, sampai maghrib. Ini mengajarkan kita kedisiplinan. Umat Islam dididik, diajarkan supaya disiplin dalam sholat, disiplin tuh waktu, dalam puasa. Maghrib meskipun tinggal 2 menit, nggak bisa kita buka, harus pas. Sholat, kita mau sholat isya kurang 2 menit, bisa? Nggak bisa. Jadi sebetulnya dalam ibadah itu ada pelajaran-pelajaran yang mendidik kita supaya disiplin waktu. Contohnya puasa, tarkul mufattirat minal fajri, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, baik makanan, minuman, ataupun hubungan suami istri. Tapi kalau pengen nggak kena sanksi sih bisa, ya. Cuman nggak boleh diajarin di sini. Orang hubungan suami istri di bulan Ramadan siang-siang supaya tidak kena kafalah, ada caranya. Cuman tidak boleh dibuka. Kalau mau tahu rahasia, ya. Nanti kalau dibuka secara umum orang entengnya, bagi pengantin baru, ya. Makanya kalau mau nikah jangan bulan Sya'ban, disebaran. Tapi orang kampung bilang pamali. Apa ya pamali? Bahasa Sunda atau pamali? Bahasa Betawi apa ya? Pamali. Nggak boleh. Katanya dijepit 2 khutbah. Apa urusannya? Malah disunahkan orang nikah bulan Syawal. Nikah. Malah ada juga orang akan nikahnya bulan Ramadan. Kalau kurang-kurang bisa menahan syahwat, bisa terjerumus ya, siang-siang. Dendanya berat kali. Kulla yaum, setiap hari selama 30 hari, kadang 29, kadang 30, 28 nggak mungkin. Nggak ada bulan kita 28, ya. Ada. Masa sih? Bulan. Kan bulan Islam antara 29 30. Kalau bulan nasional dia ada 28 31, ya. Tanggal 28 sampai 28 mungkin ada tuh pegawai. Minas syahri tasi minas sanatil arabiyyah alladhi awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Daripada bulan yang ke-9, itu bulan Ramadan. Minas syahri tasi, daripada bulan yang ke-9, minas sanatil arabiyyah, dari tahun Arabi. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal
Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang 9. Alladzi awwaluhu rahmatun. Nah, ini Syekh Nawawi mengambil daripada hadis Nabi tentang Ramadan. Nabi bersabda, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ini namanya iktibas. Al-iktibas an-yudam minal kalam Qur'anan atau haditha sayyidil anam. Iktibas, mengambil dari Quran atau dari hadis. Kita bikin kalimat, kita susun kitab, ngambil dari Quran, dari hadis kata-katanya, namun bukan dimaksudkan membaca Quran atau membaca hadis. Iktibas. Al-iktibas wa an yudam minal kalam Qur'anan aw haditha sayyidil anam. Kita lihat di sini, alladzi awwaluhu rahmatun, yang awalnya daripada bulan suci Ramadan itu rahmat. Jadi waktu turunnya rahmat dari sisi Allah secara umum. Ya. Kalau nggak ada rahmat Allah, nggak ada orang bisa puasa, nggak ada orang bisa bangun malam tarawih tahajud. Ya. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa mendapatkan hidayah, kita nggak bisa sedekah, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa puasa. Lantaran adanya rahmat Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Bukan berarti di bulan lain enggak ada rahmat Allah. Oh, kasih sayang Allah enggak ada habisnya. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Lebih-lebih lagi melimpah ruah rahmatnya Allah kapan? Di bulan suci Ramadan. Awalul rahmat. Wa wasatuhu maghfirah. Wa wasatuhu maghfirah. Pertengahannya penuh dengan maghfirah, ampunan Allah. Zamanu maghfiratihi mutarattibah ala rahmati. Artinya di mana bulan Ramadan itu adalah waktu masa Allah Ta'ala berikan begitu luas ampunannya kepada hamba-hamba. Setelah mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Makanya rugi kalau orang dikasih panjang umur, sehat, walafiat, bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril berkata di depan Nabi, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahu Allah." Tahu-tahu Jibril bilang kepada Nabi, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, badan sehat, umur panjang, sampai mengalami bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan penuh ampunan Allah. Malam yughfar lahu. Tapi dosanya nggak diampuni. Entah karena dia nggak ibadah di bulan Ramadan, nggak puasa, apalagi tarawih. Ya. Banyak nggak orang yang nggak puasa? Banyak nggak warteg-warteg yang buka? Ya. Malah terakhir orang yang puasa sudah menghormati orang yang kagak puasa. Kalau dulu-dulu orang yang nggak puasa disuruh menghormati orang yang puasa. Sampai ada tuh orang Yahudi jewer anaknya karena makan di luar bulan puasa. Dijewer orangnya. Kamu tidak menghargai orang Islam. Dijewer tuh, padahal ada orang Yahudi.
Tapi kalau sekarang kagak. Justru orang yang puasa disuruh menghormati orang yang tidak puasa. Aneh bin ajaib. Man adraka Ramadan, barang siapa yang mendapatkan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak gunakan untuk kesempatan. Wa wasatuhu maghfirah. Padahal di bulan Ramadan itu penuh ampunan Allah, tapi dosanya nggak diampunin juga. Apa kata Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abadahullah, semoga Allah Taala jauhkan orang ini daripada rahmatnya. Itu didoain apa disumpahin? Disumpahin oleh malaikat Jibril. Abadahullah, semoga Allah jauhkan orang ini dari rahmatnya, dari ampunannya, dari kasih sayangnya. Lantas beliau minta kepada Rasulullah, "Qul amin." Ya Rasulullah, aminkan. Katakan oleh engkau amin. Disumpahin oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Kira-kira dijabah ya apa? Jangan sampai dah kita disumpahin oleh Jibril diaminin oleh Nabi. Maka Nabi bilang amin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amin. Istajib ya Allah. Kenapa sampai malaikat Jibril berkata demikian kepada Rasulullah? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, "Wadhalika litayassuri asbabil maghfirah fi Ramadan aktsara minha fi ghairihi minasy-syuhur." Hal yang demikian itu karena sangat mudah terbuka lebar itu sabab-sabab pintu maghfirah di bulan Ramadan. Kenapa ente sampai nggak diampuni dosanya? Wadhalika litayassuri asbabil maghfirah fi Ramadan. Karena mudahnya sabab-sabab untuk meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Aktsara minha fi ghairihi minasy-syuhur. Kalau di bulan lain juga ya Allah Ta'ala, kalau orang minta ampun, mau taubat, diampunin nggak? Diampunin. Hati dosa yang mentok sampai langit. Lau akhta'tum hatta balagat khatayakum anana as-sama' thumma astaghfartumullah la ghafara lakum. Seandainya kata kalian punya salah, punya dosa, banyak tuh dosa ditumpukin, kalau ditumpukin sampai mentok langit. Hatta balagat khatayakum anana as-sama', sampai dosa kesalahan kalian mentok anana as-sama', awan yang ada di langit. Berapa kali untuk dosa? Tsumma astaghfartumullah. Kemudian kalian istighfar, minta ampun, tobat kepada Allah. La ghafara lakum. Pasti Allah Ta'ala ampun. Apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi orang yang tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah itu udah keterlaluan banget. Malaisa yuhramul maghfirata fihi illa man tafahasha i'raduhu anillah. Maka tidaklah dicegah daripada ampunan di bulan suci Ramadan, dicegah daripada maghfirah, melainkan pertama siapa? Orang yang sangat menyolak sekali, menjauhnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man tafahasha i'raduhu anillah. Melainkan orang yang sangat menyolak sekali, berpalingnya dia, jauhnya dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang puasa dia enjoy aja, ngopi, ngerokok, jus di luar.
dengan anggapan nah masing-masing aja. Nggak ada sekali menghormati orang yang sedang ibadah. Gampang dah malu Allah, malu orang. Kalau nggak puasa mau ngerokok di dalam apa ya? Ngopinya ngumpet kan ya? Jangan menyolok banget. Wa azumat jara'atuhu 'ala Allah. Dan orang yang sangat besar sekali keberaniannya terhadap Allah. Udah pasti dah orang yang begini tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Astawjabal bu'da wa tarda an babillah. Maka orang seperti ini berhak diusir, dijauhkan daripada pintunya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah min jami'i sukhti wa adab. Ini hadis ada lanjutannya nih. Kata Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abada. Barang siapa yang mendapatkan bulan suci Ramadan, kesempatan mendapatkan ampunan begitu luas, tapi nggak digunakan kesempatan itu, maka Allah Ta'ala tidak ampuni dosanya. Orang itu semoga dijauhkan daripada rahmat Allah. Kata Nabi ada, amin. Lantas Jibril mengatakan, wa man adraka walidayhi aw ahadahuma padakhalan nar fa'abadahu Allah. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, masih punya ibu bapak masih hidup, aw ahadahuma atau salah satu di antara keduanya, bapaknya atau ibunya masih hidup, tapi dia tidak gunakan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, malah durhaka, padahal akhirnya dia masuk neraka gara-gara tidak bakti kepada kedua orang tuanya. Kembali Jibril mengatakan di depan Rasulullah, fa'abadahullah, semoga orang ini dijauhkan daripada rahmat Allah. Nabi bilang amin. Maka beruntung kalau kita masih punya orang tua, apalagi dua-duanya. Kunci surga itu memandang wajah orang tua aja ibadah. Ini kagak ada orang tua disia-siain, sakit kagak diobatin, kagak diurus, disia-siain. Yang tadinya menjadi sebab dia masuk surga, berbalik menjadi sebab dia masuk api neraka. Disumpahin ini, diaminkan oleh Nabi. Fa'abadahullah, faqultu amin, kata Nabi. Yang ketiga siapa itu? Yang disumpahin oleh Jibril. Orang yang mendengarkan nama Nabi disebutkan tapi dia nggak mau salat. Wa man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Dan orang yang engkau disebutkan di sisinya ya Rasulullah, falam yusalli 'alaik, orang itu nggak mau baca salawat, dia aja. Fa'abadahu, maka orang itu semoga dijauhkan daripada rahmat Allah. Kata Jibril kepada Nabi, qul amin. Faqultu amin. Maka Nabi bilang amin. Tiga orang itu yang disumpah yang saya. Maka Jibril, orang yang mendapatkan Ramadan gak gunakan kesempatan meraih ampunan, orang yang masih ada kesempatan bisa bakti kepada kedua orang tuanya masih hidup, dan orang yang disebutkan nama Nabi tapi diam saja, tidak berselawat kepada beliau. Wa akhiruhu itkum minan nar. Alladhi awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Akhirnya dibebaskan daripada api neraka. Wa waktul ajril kamil, itulah waktu mendapatkan pahala yang sempurna di akhir Ramadan. Makanya kalau bisa kita di akhir Ramadan itu itikaf ke masjid, ya. Pulang paling
datang Asrul Awakhir 10 terakhir, Nabi seringan di masjid, bukan tidur doang di masjid. Ij'al Ramadan syahra shaum la syahra naum. Jadi kan bulan Ramadan bulan puasa, bukan bulan apa? Tidur. Shortnya diganti aminun. Alasannya apa? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Jadi yang tidur terus. Bagaimana ente bisa merasakan lapar kalau tidur terus? Sementara di antara tujuan hikmah dari puasa supaya kita bisa merasakan laparnya orang yang lapar, susahnya orang yang susah. Makanya Nabi Yusuf itu setiap hari puasa, padahal beliau menteri, gubernur, menteri apa? Kabulok, bagian logistik makanan. Tapi setiap hari puasa. Ketika ditanya kenapa engkau selalu puasa, padahal engkau megang ini makanan sampai segala macam kebutuhan negara di tangan. Apa beliau bilang? Khasyitu in sabi'tu an ansar jati. Saya takut, saya khawatir kalau saya kenyang, saya lupa sama orang-orang yang lagi lapar. Hikmah puasa kan? Makanya setelah Idul Fitri timbul sosialnya. Yang tadinya pelit jadi baik. Karena dengan sehat, gak enak, lapar tuh gak enak. Lihat orang lagi kelaparan, terenyuh hatinya. Masya Allah, kita puasa sebulan aja segitu, rasanya lapar. Apalagi ini gak ada ujungnya orang. Ya, timbul rahmah, kasih sayang, sosialnya jadi timbul. Tapi kalau habis bulan Ramadan gak ada perubahan, pelit juga. Kejam juga. Aja. Kalau haji itu kan haji mabrur. Cirinya haji mabrur apa? Sepulangnya haji berubah. Yang tadinya pelit jadi baik, yang tadinya malas ibadah jadi haji ibadah. Ini kagak. 2 Jumat doang. Pulang pergi haji aja, sholat Jumat juga di depan. Bacain Fatihah nih, anggaran pergi haji. Nanti minggu kedua, Jumat kedua masih di depan. Ketiga, sholat kedua. Terus lama-lama hilang. Nah, ini haji mabur nih, bukan haji mabrur. Haji mabur, rohnya hilang satu. Alladzi awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Dan Ramadan. Wa fil hadis idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabus sama wa la yughlaqu minha babun hatta yakhruja akhiru lailatin minhu. Dalam hadis Nabi bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila datang awal malam daripada bulan Ramadan, malam pertama. Karena tam. Yang kita tahu karena itu fi'lun madin naqis. Perlu kepada isim dan kepada khabar. Kalau tidak memerlukan isim dan khabar, berarti karenanya karena tam. Idza kana idza jaa. Karena di mana? Jaa. Apabila datang awwalul lailatin min Ramadan. Awal malam daripada bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka tuh pintu-pintu langit. Wala yughlaqu minha babun, maka tidak ditutup daripada pintu-pintu langit tersebut babun, satu pintu pun, hatta yakhruja akhirul lailatin, sehingga keluar akhir malam daripada bulan Ramadan, ditutup lagi. Jadi pintu langit ada pintunya. Makanya ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril minta izin dulu sesuai prosedur. Meskipun malaikat
Jibril itu pimpinan malaikat, tapi ada sonong boy yang masuk aja. Permisi. Man, kala Jibril, Muhammad maaf, kala Muhammad. Sama siapa datang? Sama Nabi Muhammad. Kayak gitu. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan anna abwabas sama wa abwabal jannah tuftahu kulluha fi Ramadan. Bahwa pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibuka di bulan suci Ramadan. Wa tughlaqu abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tuqayyadu maradatus syayatin, diikat setan-setan yang membangkang agar mereka tidak merusak puasanya orang-orang Islam. Dibawa ke laut, diikat, dilempar. Makanya bulan puasa jangan main ke laut. Ya. Wa yadhabu bihim ilal bihar, dibawa pergi setan-setan tadi ke laut. Jadi kalau kita nggak ada hajat, nggak ada apa-apa, nggak boleh turun ke laut. Ya. Lagi musim hujan begini, bergempa lagi, tsunami, orang tahu. Kaila yufsidu 'alal muslimina siyamahum, agar setan-setan tersebut tidak merusak orang-orang Islam akan puasanya dan bangun malam. Kata setan, nah, orang sekarang mah nggak usah digodain, udah bisa maksiat sendiri. Ya, kata setan, orang sekarang nggak usah digodain, nggak ada puasa. Orang sekarang sholat nggak digodain juga agak khusyuk. Wasababuhu anna Adama, kenapa nih diwajibkan puasa? Wasababuhu, dan sababnya puasa, anna Adama, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam lamma akala minas syajar, ketika beliau makan daripada pohon yang dilarang, fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal hasilin, jangan makan, deketin aja jangan, kata Allah. Buah yang dilarang nggak disebutkan namanya apa. Orang bilang buah huldi, itu yang namanya buah huldi setan. Dalam Quran tak ada nama, bukannya pohon yang dilarang dimakan, mana biarkan lupa. Baqiyatil uqlatu fi jasadihi salasina yauman, padahal cuma sedikit kok. Makan sedikit tuh buah yang dilarang. Baqiyatil uqlatu, tersisa itu makanan yang sedikit tadi di dalam jasadnya, salasina yauman, 30 hari. Jadi kalau kita makan nih makanan-makanan yang haram, itu mau ngebersihinnya 30 hari baru bersih. Sedikit disuap lukmah. Bagaimana kalau sepiring? Iya, sepiring 3 kali lagi makan sehari. Ya, makanya orang rajin ibadah, taat, ya, sholat rajin, baca Quran rajin, tapi makanannya haram, nggak terima. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu nisfu bina'in fawqa maujin yuj'al. Ketaatan ibadah yang dilakukan oleh orang yang makanan haram, minumnya haram, nisfu bina'in, seperti bangunan fawqa maujin yuj'al, yang dibangun di atas ombak besar, lubuh. Kalau kurang-kurang pondasi kuat, hancur. Ada yang dirubuh sampai bongkok.
Ada yang berpuasa sampai kurus kayak gini. Tapi kalau makanannya haram, minumannya haram, Allah terima. Wa ta'atun mimman haraman yaqulu mislu bina'in fawqa mawjin. Tapi ada main 30 hari itu baqiyatil uklatu fi jasadi salasina. Tetap tersisa itu makanan tadi yang secuil sedikit, cuma dicicipin doang. Ijazahnya salasina yauman 30 hari. Falamma safa jasaduhu minha taballahu alaihi. Ketika jasadnya telah bersih daripada makanan tadi, taballahu alaihi, Allah Ta'ala terima taubatnya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Karena dasarnya beliau makan daripada buah yang dilarang tadi bukan hawa nafsu, juga bukan karena kesombongan. Kenapa Nabi Adam Allah Ta'ala terima taubatnya? Malah diajarkan kalimat doa untuk bertobat. Talaqa Adamu min rabbih kalimatin, maka Nabi Adam menerima min rabbih daripada Tuhannya kalimatin, kalimat-kalimat untuk berdoa, untuk istighfar. Fataba alaih, Allah Ta'ala terima taubatnya. Talaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kalimatnya apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang disebut istighfar Nabi Adam. Terima taubatnya. Kalau iblis gak diterima taubatnya karena dasar maksiatnya emang sombong. Kemaksiatan yang didasari oleh kesombongan sulit untuk bisa diampuni Allah. Tapi kalau kemaksiatan yang didasari oleh hawa nafsu bukan karena sombong, sangat mudah Allah Ta'ala ampuni. Contohnya antara iblis dengan Nabi Adam. Segitu doang tuh diusir dari surga. Lupa, masih ngajak. Tapi karena makamnya tinggi, meskipun lupa, ada sanksi. Nabi, Rasul, hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Jadi itu masih di luar surga, pengen masuk. Kira-kira masuk lagi. Yang udah di dalam kesalahannya satu diusir. Sekarang kita masih di luar, dosanya banyak, sabar-sabar. Kira-kira bisa masuk ke dalam surga? Ya. Bifardi zambin wa bifardi khati'atin ukhrijat minal jannatil baraya. Fa kaifa tatma'u fi dukhuli ilaiha wa anta bil ulufi minal khataya. Dengan satu kesalahan, satu dosa. Apa ya? Makan buah yang dilarang. Diusir minal jannatil baraya. Diusir dari surga. Al-baraya, Nabi Adam, Siti Hawa. Kemudian iblis sudah duluan diusir. Satu. Maka ibadat ma'u fi dukhuli ilaihi. Bagaimana engkau bisa mengharap yang masuk surga? Ente masih di luar. Wa anta bil ulufi minal khataya. Sedangkan dosamu ribuan. Nabi Adam di dalam, dosanya satu, diusir. Kita masih di luar, dosanya ribuan. Kalau nggak ada rahmat Allah nggak bisa. Ya. Makanya kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang kagak. Yang Muhammad ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Ya. Siapa orang durhaka kepadaku berarti dia kagak mau masuk surga. Tapi kalau lihat ke sini
Masuk surga jauh banget ya. Bifardi zambin wa bifardi khati'atin ukhrijat minal jannatil baraya fa kaifa tatma'u fi dukhuli ilayha wa anta bil ulufi minal khataaya. Falamma safa jasaduhu, tatkala telah bersih jasadnya, tubuhnya Nabi Adam daripada saripati makanan yang dilarang tadi. Jangankan dimakan, deketin aja nggak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Sama seperti larangan berzina. La taqrabu zina, jangan mendekati perbuatan zina. Lebih bersangatan, lebih balaghah ketimbang wala taznu, jangan kamu berzina. Biasa itu. Tapi kalau dibilang wala taqrabu zina, jangan mendekati perzinahan. Mendeketin aja jangan, apalagi sampai melakukan. Waliyadu billah. Allah Ta'ala terima deh taubatnya. Fafarada ala dzurriyyatihi syiyama 30 yauman. Maka Allah Ta'ala fardukan atas keturunannya syiyama 30 yauman, puasa 30 hari. Zakarahu Suhaimi. Ini disebutkan oleh Imam As-Suhaimi. Juga ada disebutkan ketika Nabi Adam turun dari surga ke bumi, itu badannya hitam semua, kena sinar matahari. Biasa di surga adem, ya, biar nggak pakai AC, disejuk aja di surga. Begitu keluar, turun, kena matahari, langsung hitam badannya. Ja'a Jibril, datang malaikat Jibril. Wa amara bisyami ayyamil bid, dan memerintahkan kepada Nabi Adam supaya puasa yang disebut puasa ayyamul bid, hari-hari terang bulan. Ditafsirkan yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Sebagaimana Nabi pernah pesankan kepada Abu Hurairah supaya puasa 3 hari setiap bulan. Hari apa aja, yang penting 3 hari setiap bulan. Yang paling bagus di hari-hari terang bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Begitu puasa di hari pertama tanggal 13, yang tadinya hitam badannya ibyadda sulusu badannya, sepertiga badannya putih, hilang dia. Di hari kedua sulusahu, 2/3 dari badannya menjadi putih lagi. Di hari ketiga baru putih semuanya. Maka ketika Sayyidina Ali ditanya kenapa itu disebut puasa ayyamul bid, jawabannya kita disunahkan kalau bisa tuh setiap bulan puasa 3 hari. Paling bagus tanggal 13, 14, 15. Satu kebajikan Allah Ta'ala berikan ganjaran 10 kali. Jadi seolah-olah kalau kita puasa 3 hari, 3 kali 10, 30 hari. Kasyamid dahar. Kalau kita puasa 3 hari dalam sebulan, berarti kita seolah-olah puasa 1 tahun. 1 hari Allah Ta'ala berikan ganjaran 10. Kalau 3 hari 30. Ya. Belum lagi Senin Kemis. Ya. Faedahnya apa itu? Orang puasa di ayyamul bid, di hari-hari terang bulan. Dawa'un lil maradin nafsi. Kalham wal waswas, mengobati penyakit yang ada dalam diri kita. Orang yang suka was-was, ya. Kalau usuli nggak jadi-jadi, usuli pada usuli nggak jadi. Ya Allah Akbar, diulang lagi, Allah, nggak jadi.
jadi was-was itu. Suruh puasa Ayyamul Bid. Ham, pikiran sumpah lupa. Habis ini aneh galau terus. Ya, pusing, nggak ada yang dipusingin apaan gitu. Ya. Udah, puasa aja. Ayyamul Bid tuh, otak hati cerah. Gitu. Ya terfaedahnya puasa Ayyamul Bid itu. Dawaun lil maradin nafsi, obat bagi penyakit jiwa. Kalham wal waswasa, seperti ham, sedih terus, pusing terus, bete kalau misalkan sumpek, nggak ada girang-girangnya di muka, sedih terus, atau was-was. Sebetulnya orang was-was tuh obatnya gampang, terusin aja, turutin. Kalau kita turutin, setan girang. Khobar, was-was itu karena khobar, otaknya agak rusak dikit, manja gila doang. Ya, khobar, nggak kosak dikit kan. Gue kalau wudhu, nawaitu lagi, nawaitu. Ya. Di samping emang ada setan gitu. Ya. Lagi sholat ada setannya, namanya khonza. Lagi wudhu ada setannya, namanya walahan. Ya. Jadi was-was terus. Yang repot kalau lagi mandi janabah was-was. Pakai selesai mandinya. Terusin aja, kita juga hilang. Nah, kita ini tanggal berapa sekarang? 17. Tadi 16. Ya, 17 Jumadal akhir. Ya. Habis ini apa? Habis Jumadal akhir Rajab. 13 hari lagi dengan Rajab. Habis Rajab apa? Sya'ban. Habis Sya'ban lama 3 bulan berturut-turut. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul. Bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulan Nabi. Bulan Ramadan bulan umat. Ya, makanya persiapan menyambut Ramadan itu dari bulan Rajab. Kita mulai itu, jaga diri kita. Masuk bulan Rajab, kan ada doanya itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kepada bulan suci Ramadan. Dari sekarang, man qama bi hurmati Rajab. Masuk bulan Rajab, kita jaga diri kita. Hindari maksiat. Hormati bulan Rajab dengan mengerjakan semua perintah Allah, menjauhkan semua larangan Allah. Bermaksiat di bulan yang mulia, dosanya juga berlipat ganda. Ya. Nanti jangan lihat pahalanya doang, bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Tapi orang jangan sebut kalau maksiat gimana? Ya. Man qama bi hurmati Rajab, barang siapa yang menghormati bulan Rajab. Artinya menghormati bulan Rajab di junjung tinggi perintah Allah. Yang wajib, yang sunnah dia kerjakan. Dia jauhkan semua larangan Allah meskipun larangan makruh. Itu maknanya menghormati. Man qama bi hurmati Rajab, barang siapa yang menghormati bulan Rajab, waffaqahu Allah bi hurmati Sya'ban. Berkelanjutan. Dampak positif daripada menghormati bulan Rajab, nanti Allah Ta'ala berikan kemudahan menghormati bulan Sya'ban. Makanya bulan Rajab banyak yang istighfar, bersihin. Kan ada tuh istighfar Rajab ya, Rabbi firli warhamni, itu bahaya 70 kali pagi sore. Masuk bulan Sya'ban udah bersih. Biasanya kalau habis mandi ngapain gitu? Dandan dulu apa mandi dulu? Mandi dulu kan, ya bersih, pakai sabun, lalu pakai minyak wangi, wangiin dengan sholawat di bulan Sya'ban. Karena
firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, diturunkan di bulan Sya'ban. Kata Siti Aisyah mengatakan kana ahabba syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sya'ban. Adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah bulan Sya'ban. Maka Nabi mengatakan wa Sya'banu syahr. Masuk bulan Ramadan, banyakin tilawatul Quran. Bulan Rajab banyakin istighfar, bulan Sya'ban banyakin sholawat, bulan Ramadan banyakin apa? Syahrul Quran. Ramadan syahrul Quran. Wa man qama bi hurmati Sya'ban, barang siapa yang menghormati bulan Sya'ban, waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah untuk menghormati bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan, barang siapa yang menghormati bulan Ramadan, hafizahullah min Ramadan ila Ramadan. Allah Ta'ala jaga, pelihara dari bulan Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Allah jaga. Dosa-dosanya Allah Ta'ala. Wa ballaghahu ma ballaghahu ahlal irfan, ahlal mahabbati wa ridha. Allah sampaikan kepada kedudukan orang-orang yang dicintai Allah, kepada kedudukan orang-orang yang betul-betul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ujung ayat puasa kan la'allakum tattaqun. Kalau diartikan terjemahan biasa itu semoga. La'alla itu semoga. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Tapi kalau dalam kalamullah la'alla litahqiq. Kalau kita belajar ilmu nahwu, la'alla harfu nasbin wa tarajjih, huruf harapan, semoga. Tapi kalau dalam Al-Qur'an la'allakum tattaqun, bukan semoga lagi. Kalau kalian puasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sempurna, pasti la'alla itu litahqiq. La'allakum tattaqun, pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan puasanya benar. Nah, saya kira sampai di sini dulu ya. Saum Ramadan, nah, insyaallah kita lanjutkan pada majlis yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.